Oke, salah sepak bola ya. Baru dapat kabar kalau Joachim Low resmi mengundurkan diri setelah Euro 2020 ya, yang akan dilaksanakan di musim panas nanti. Nah, pertama kita bahas dulu kenapa Jerman ini perlu mengganti Joachim Low, walaupun dia sudah memberikan begitu banyak gelar untuk timnas Jerman. Ya, gelarnya bukan dalam arti trofi, namun dalam arti bagaimana dia mampu meramu dan juga mengorbitkan beberapa pemain, bukan beberapa lagi, pun banyak banget pemain yang saat ini pun masih bisa dipakai untuk menjadi tulang punggung timnas Jerman. Ya, mari kita coba flashback dulu ke belakang. Ya, sebelumnya dulu ini kan sempat menjadi asisten dari Jurgen Klinsmann ya di tahun 2006 tuh. Ketika awal-awal bagaimana Jerman melakukan revolusi dalam timnasnya setelah babak belur di Euro 2004. Nah, dari situlah bagaimana lu ini mampu memberikan taktik yang bagus, karena fungsinya Klinsmann di situ bukan sebagai juru taktik, namun lebih sebagai bagaimana dia mampu menghangatkan ruang ganti. Nah, justru ini yang perlu kalian ketahui, yang meramu taktik Jerman di Piala Dunia 2006 adalah si Low ini. Nah, mulai dari situlah dia mampu membawa Jerman hingga ke final Euro 2008, semifinal 2010 World Cup, lalu semifinal Euro 2012, lalu puncaknya ada di Piala Dunia 2014. Dan ketika itu Jerman sedang matang-matangnya dan tim sekelas Argentina pun mampu mereka babat. Nah, mulai dari 2014 banyak pemain kunci pun pensiun, banyak tulang punggung pensiun. Lalu di 2016 Jerman agak ngedrop, ya turun lah, kalau nggak salah babak semifinal ya ketika itu, kayak atau berapa lah. Lalu puncak kegagalan Jerman di 2018, ya persis seperti siklus para pelatih yang sukses meraih gelar juara dunia untuk timnasnya, dan Low ini juga kena seperti itu. Di 2018 Jerman gagal total hingga menjadi salah satu prestasi terburuk Jerman di Piala Dunia, yaitu tersingkir di babak penyisihan grup sebagai juru kunci. Nah, dari situlah sudah mulai ada gembas-gembus nih, Low dipecat segala macam bla bla bla. Namun yang dilakukan oleh DFB ya, Asosiasi Sepak Bola Jerman, untuk mempertahankannya. Kenapa? Karena mereka berharap Low ini masih memiliki kans lah istilahnya untuk mampu membawa Jerman kembali lagi. Namun melihat dari performanya setelah 2018 World Cup, Jerman tidak pernah kembali lagi seperti Jerman yang kita kenal di tahun 2014 ke bawah, yang begitu atraktif, begitu dinamis. Nah, dari situlah juga mungkin ya udah mulai ada timbang-timbang nih. Makanya kan si Low juga diberikan perpanjangan kontrak nggak begitu banyak, cuma sekitar 2 tahun dari 2020 atau berapa tuh 19 ya sampai 2022 ya. Namun kan lebih cepat Low ini mengambil keputusan untuk setelah Euro di out. Nah, dari situlah gue melihat bagaimana ya dari pelatih ini dia bilang juga ya ini juga udah bukan masanya gue lagi. Jadi ada 2 opsi bagi Low, kembali ke klub atau pensiun. Nah, kita bahas opsi di mana dia balik ke klub. Yang pertama, kalau dia balik ke klub, otomatis posisi timnas Jerman kosong. Nah, siapakah yang pantas untuk bisa mendapatkan posisi ini? Yang pertama, gue melihat sosok dari yang presentasinya paling kecil dulu lah. Yang pertama ada Hansi Flick. Nah, Flick ini kan sebelumnya merupakan asistennya Low nih di sekitar tahun 2014 ya. 2014 ini Flick sama Low ini sama-sama membahu-membahu dalam memberikan bagaimana aliran bola dinilainya sebagai timnas Jerman, sehingga ya puncaknya kalian bisa lihat sendiri dong, juara dunia 2014. Nah, mulai dari sekitar 2015 ya, atau lepas Piala Dunia, Flick
keluar dari tim kepelatihan lo dan balik ke klub untuk mencari tantangan. Dan kalau melihat dari bagaimana Flick membangun karirnya kembali dari bawah hingga sekarang sukses dari jadi head coach, Flick ini juga merupakan salah satu kandidat yang kuat. Cuman, apakah dia mau begitu cepat untuk balik ke timnas? Karena kan kalau misalkan kalian lihat dari rentang jarak antara Flick dari klub ke timnas ya cuma sekitar dari 2016 baru sekitar 4 tahun lah. Itu pun dibarengi dengan dia menjadi asisten dulu, bukan langsung sebagai head coach. Sedangkan dia sebagai head coach baru sekitar 1 musiman. Jadi Flick ini gue kategorikan di peringkat ketiga dari 3 kandidat. Lalu yang kedua ini ada Nagelsmann. Kenapa gue mau melihat Nagelsmann? Ya, karena Jerman ini kan sekarang lagi sedang membangun filosofi pemain muda ya, dimana pemain muda menjadi tulang punggung. Nah, Nagelsmann ini cocok karena apa? Di Leipzig dia ini sukses membangun tim tanpa pemain bintang, namun mengorbitkan begitu banyak pemain muda hingga membuat Leipzig ini menjadi salah satu tim yang disegani. Dan bukan di Jerman aja diakui, namun di dunia pun diakui. Dan gue kategorikan di posisi nomor 2. Kenapa? Karena dia belum teruji menangani tim-tim yang ditargetkan untuk menjadi juara. Lu kan nggak mungkin melihat Jerman hanya ditargetkan masuk semifinal atau lolos babak grup di setiap turnamen yang diikuti. Nah, makanya gue melihat Nagelsmann ini hanya berada di posisi kedua. Yang pertama, ya mungkin kalian udah tahu, Jurgen Klopp. Kenapa? Kalau misalkan Klopp ini sangat layak menempati posisi pertama, kita melihat dari trennya dulu deh. Klopp ini di klub, kalau gue bilang di Liverpool udah habis. Kenapa? Dia sendiri udah mencoba bagaimana meramu taktik, ya walaupun dia agak kolot ya dalam segi taktik ya, tapi nggak berhasil juga. Nah, sekarang lu lihat sendiri Liverpool di posisi berapa? Peringkat 8. Dan udah cukup sulit kalau misalkan bersaing masuk UCL pun musim ini. Nah, yang dimiliki Klopp dan tidak dimiliki oleh dua kandidat lainnya, yang pertama adalah experience atau pengalaman. Kenapa? Klopp ini lebih matang. Dia bisa menularkan mental juara. Yang pertama, yang kedua, dia mampu menyatukan pemain muda dan pemain matang. Jadi kita bisa lihat bagaimana dia mampu menyatukan begitu banyak pemain muda. Ya, pemain muda yang kalau kalian kita tahu kan ada Trent, lalu dia juga mengorbitkan si Robertson, lalu dia juga mampu mengorbitkan si Mane yang walaupun di Southampton nggak begitu kelihatan, cuman kan di Liverpool dia mampu menyatukan itu dengan pemain-pemain yang cukup senior. Kalau misalkan kalian tahu yang sudah jadi lah istilahnya di klub sebelumnya, seperti ada Alisson, lalu ada Mohamed Salah segala macam, dia mampu menyatukan itu. Dan inilah salah satu salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Klopp, yaitu pertama, dia memiliki experience yang lebih matang. Yang kedua, dia mampu menyatukan pemain matang dengan pemain muda. Lalu yang pertama ini yang perlu dicatat adalah dia punya mental juara loh saat ini. Ya, lu bisa lihat Liverpool berapa tahun nggak bisa juara EPL dan dia bisa lakukan itu tahun lalu. Nah, lalu bagaimana siklus pelatihannya? Kalau misalkan lo balik ke klub ke Jerman, kita bahas dulu. Kita asumsi lo udah cabut ke klub, lalu yang mengisinya adalah Klopp masuk timnas Jerman. Lalu siapa yang mengisi dari tim dari Liverpool? Nah, kalau misalkan kalian lihat di Liverpool, kandidatnya nggak usah jauh-jauh, mantan kaptennya sendiri Steven Gerrard. Yang di Rangers kan ya walaupun pengalamannya belum seberapa, cuman pemiliknya ini kayaknya udah ngebet banget mau jadi Gerrard untuk jadi head coach ya. Cuman apakah sukses atau enggak ya nanti kita bahas selanjutnya. Lalu yang menjadi pelatih Rangers, nah ini masih tanda tanya, siapakah dia? Cuman kalau misalkan Rangers ini ingin ibaratnya ya gue bisa ngambil pelatih Inggris lagi lah, mantan pemain, lu bisa ambil Lampard di musim panas setelah kontraknya dia bersama Chelsea habis dan pesangonnya juga habis.
Nah itulah mulai bergerilya di mana apa, lo balik ke klub ke timnas Jerman, Gerrard ke Liverpool, lalu si Lampard ini ke Rangers. Nah lalu lo mau pindah kemana? Itu masih tanda tanya. Apakah dia akan pensiun atau pindah ke klub? Cuman kalau feeling gue dia mau ke klub, ya mungkin nggak jauh-jauh dari timnas Bundesliga Jerman ya. Yang kalau misalkan gue lihat antara Leipzig atau Mönchengladbach, ya antara dua tim itulah. Ya kalau misalkan dia ke Leipzig, nah Nagelsmann ini kan sekarang konon lagi diincar Real Madrid. Cuman Real Madrid ya masih tanda tanya apakah dia ingin mempertahankan Zidane atau enggak. Nah Zidane ini kan sebelumnya diisukan akan pindah, cuman feeling gue Zidane ini kalau misalkan pindah nggak mungkin jauh-jauh kemana, ke Juve. Dari Juve Pirlo, nah Pirlo ini juga masih tanda tanya. Kita perlu melihat dulu di asumsi kedua ini, kalau misalkan Juve bisa meraih hasil sesuai target di musim ini, gua rasa Pirlo akan dipertahankan dan skenario dari Nagelsmann lalu si Zidane ke Juve itu tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah di mana skenario pertama, ketika Klopp ke timnas, Gerrard ke Liverpool, Lampard ke Rangers. Oke, sekian dulu.